Halo anak-anak kelas 7 yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi dengan pelajaran sejarah ya. Nah, hari ini itu kalian ada pembagian rapot. Semoga nilai sejarahnya itu memuaskan. Oke? Kesultanan Mataram ya. Hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu itu kita kerajaan Gowatalo ya. Masih ingat ya? Kalau sekarang itu kita pelajaran Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram ini kerajaan ya, kerajaan Mataram. Jadi nama lainnya Kesultanan itu adalah kerajaan. Kesultanan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya di tahun sekian. Sutawijaya ini adalah Sultan Mataram yang pertama. Gelarnya itu adalah Panembahan Senopati Inalaga Sayyidin Panatagama. Kemudian dia digantikan oleh putranya setelah dia meninggal ya, namanya Mas Jolang. Ia memerintah di 601 sampai 1613. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Mas Rangsang. Setelah Mas Rangsang meninggal di 1613 sampai 1645, dia digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Agung gitu. Ini ya, Sultan Agung. Sultan Agung ini adalah anak dari Mas Rangsang, seperti itu. Jadi biasanya memang sistem kerajaan itu, siapa yang berhak menjadi raja itu adalah keturunan dia juga. Gitu. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, kesultanan itu ini mencapai puncak kejayaan. Jadi masyarakatnya itu makmur, masyarakatnya senang dengan kebijakannya Sultan Agung. Bahkan ternyata di bidang politik ya, Mataram itu berhasil memperluas ya kekuasaan ke berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Bahkan termasuk Banten ya, jadi hampir seluruh Jawa dia kuasai. Jadi Kesultanan Mataram itu adalah kesultanan di Jawa. Sebutannya seperti itu ya. Pada bidang ekonomi, Mataram itu berkembang jadi negara agraris. Agraris itu berarti komoditasnya atau hasil hasil-hasil ekonominya itu berasal dari pertanian. Yang hasil pertanian utamanya itu adalah beras. Gitu. Selain pertanian, ternyata Kesultanan Mataram itu juga menghasilkan kayu, gula berarti dari tabu ya, kelapa, kapas gitu kan, dan palawija. Palawija berarti bentuk jagung-jagung, kacang seperti itu ya. Terus setelah Sultan Agung wafat, kemudian dia digantikan oleh anaknya namanya Amangkurat I di ya tahun 47 sampai 77. Tapi arah Amangkurat I itu berbeda dengan ayahnya. Amangkurat I itu lebih dekat dengan Belanda. Disinilah ia kemudian kerajaan Mataram mengalami kemunduran. Karena apa? Karena ada pengaruh Belanda yang sangat kuat di Mataram seperti itu ya. Jadi Belanda itu ya ikut mengeluarkan pendapat gitu, ikut mengeluarkan kebijakan di Mataram sehingga seolah-olah itu ya Amangkurat I itu menjadi raja boneka gitu ya yang diatur oleh Belanda. Belanda ini awalnya dibenci oleh Sultan Agung, ayahnya Amangkurat, tapi malah Amangkurat, anaknya Sultan Agung malah senang temenan sama Belanda gitu. Belanda ini kemudian berupaya untuk menguasai tanah Jawa yang tadinya kan dikuasai oleh Mataram ya. Tanah Jawa atau Pulau Jawa ini yang subur dengan cara memecah belah Kesultanan Mataram. Ini cara penguasaan Belanda gitu. Akibat adanya konflik di Kesultanan Mataram, akibatnya itu ada perebutan tahta nantinya sehingga di tahun 1755 dilakukan perjanjian Giyanti. Nah, perjanjian Giyanti ini yang membagi Kesultanan Mataram jadi dua. Gitu ya, udah nggak ada lagi tuh nama Kesultanan Mataram. Sekarang adanya apa? Daerah Kesultanan Yogyakarta ya dan daerah Kesunanan Surakarta. Jadi kalau kamu nanti main ke Jogja, ya, kamu ingat, oh kata Miss Yuli dulu ya, di sini itu jadi pusat
Kerajaan Mataram. Bahkan di sini pun ada Kesultanan Yogyakarta. Ini kelanjutan dari Mataram. Main-main kamu nanti di situ di alun-alun Jogja. Nanti di situ dekatnya kan ada keraton. Kamu main ke keraton nanti kalau udah nggak COVID ya. Main-main ke keraton. Kamu lihatlah di situ ada ornamen-ornamen di era Mataram Islam yang awal gitu, di era kejayaan Sultan Agung seperti itu. Ada juga daerah Kesultanan Surakarta. Surakarta itu Solo ya. Kamu pernah dengar kan? Jadi selain kamu main ke Jogja, nanti kamu juga kalau ngelewatin Solo dan kebetulan main ke Solo, coba deh ya main ke deket-deket di Keraton Solo. Jadi biar kerasa, baru ingat, oh dulu ada pelajaran sejarah, kemarin pelajaran sejarah membahas tentang Kerajaan Mataram. Ini adalah pecahan dari Kerajaan Mataram yang pecah jadi dua gara-gara Belanda melalui perjanjian Giyanti seperti itu ya, karena ini perebutan kekuasaan saat itu. Terus kemudian, nah kamu kalau ingin mendapat pemahaman lebih mengenai Kesultanan Mataram, silakan kamu membaca buku Ilmu Pengetahuan Sosial IPS, berarti ya SMP MTS kelas 7 Kemendikbud di 2016 ya, bukunya tahun 2016, nomor halaman ya 270 271. Silakan kalian kemungkinan punya buku ini dari sekolah ya, buku cetak. Itu ada materi juga selain yang ada di sini gitu. Selain itu kamu boleh ke ini alamat surel ini ya, http www.goodnewsfromindonesia.id gitu. Terus kemudian di bawah ini ada peta. Ada peta ya. Kamu sekarang belajar peta coba ya. Kalau di geografi udah belum. Ya, mungkin di sini lihat ya. Jadi kalau yang atas ini utara ya. Ini kan ada tuh tanda tuh utara kan. Yang atas utara, yang bawah ini berarti selatan. Nah, ini barat. Kalau ini timur gitu. Ini adalah Pulau Jawa. Sebelah sini ada Madura, sebelah sini ada Bali. Tahu ya, pasti tahu kalau Bali ya. Nah, kita tinggal di mana? Kita ada di sini nih, yang warna merah kecil. Ini ada kita di sini nih. Apalagi kalau Jakarta Utara berarti yang paling ujung dekat pantai gitu ya, lihat laut. Ini kalau kita di sini. Nah, wilayah kekuasaannya Mataram itu hampir seperti Pulau Jawa luasnya gitu. Awal mulanya itu yang warna coklat ini ya. Nih, warna coklat awal mulanya ini di sebelum 1613, berarti sebelum eranya Sultan Agung. Tadi kan yang paling mencapai puncak kejayaan itu Sultan Agung. Terus setelah eranya Sultan Agung, dia memperluas kekuasaan sampai ke sini ya. Sebagian Jawa Barat, sebelah sini juga sebagian Jawa Barat gitu ya. Bahkan katanya Banten termasuk ya gitu. Yang bukan itu berarti yang warna putih ada sedikit putih itu bukan bagian dari Mataram. Seperti itu anak-anak. Jadi memang mencapai puncak kejayaan itu di era Sultan Agung. Nah, apa ini tabel-tabel? Tara, selamat. Ini adalah yang dinanti-nantikan kan? Jadi tugas kalian adalah mencari sumber ya, sumber yang bisa kamu tahu tentang Kerajaan Mataram itu apa aja. Kayak kemarin ya, minggu lalu juga tugas seperti ini. Tapi yang ngumpulin cuma 2% di situ ya. Cuma Sharon sama Aldi saya lihat di grup yang ngisi nama gitu. Yang lain harus tetap ngerjain. Kalau enggak nilai kamu kosong. Kalau kosong apa? Ibu nggak bisa bantu untuk nambahin nilai tuh kalau kamu remet seperti itu ya. Terus lokasi Kerajaan Mataram ada di mana? Tadi udah ada, bahkan tadi ada petanya ya. Jadi kita udah belajar peta. Raja-raja atau sultan itu tadi siapa aja? Jadi pendirinya tuh tadi Tet gitu kan. Terus diganti oleh anaknya Mas Jolang gitu kan. Tet gitu. Sampai dengan tadi Amangkurat
1 gitu ya. Kamu boleh lah ya tambahin kerjain ya. Terus ini kalau mau di screenshot biar kamu apa, nah oke seperti ini ya. Jadi nah ya, setelah membaca Kesultanan Mataram silakan kamu menjawab pertanyaan ini, sumbernya apa, lokasinya di mana, rajanya siapa aja. Terus peninggalannya itu udah dijawab di sini, jadi nggak perlu. Kamu boleh tulis aja ya kalau mau kalau perlu. Di sini adalah Sultan Gending, ada dari Sultan Agung, Ketaun Saka, Kerajinan Perak, Segalawana, serta Syu Barata ya, yang merupakan meriam-meriam. Ini peninggalannya. Silakan di screenshot atau di post, kemudian kamu buat tugasnya. Oke? Nah, sampai di sini pelajaran sejarah dari saya. Terima kasih anak-anak sudah mau mengikuti pelajaran saya. Absennya itu 2 kali. Yang pertama ada di grup, yang kedua adalah di kolom komentar. Jadi biar tahu saya ini kamu itu, biar saya tahu, biar kamu itu nonton atau enggak. Jangan bohong, karena kan saya nggak bisa lihat. Oke? Jadi di kolom komentar juga absen, terus kemudian di grup juga absen. Setelah itu apa? Kerjakan soalnya. Oke ya. Jangan sampai telat ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.